Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Riko dari TV Roblong. Kebetulan kedatangan tamu nih, tokoh muda Betawi Roblong, Bang Iksan. Nah, nanti kita coba tanya-tanya seputar kebudayaan Betawi di sekitaran Roblong. Oke, Bang Iksan. Oke, terima kasih Bang Riko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekitar 2-3 bulan ini kali ya, TV Roblong ini sudah mulai menggeliat gitu. Ya. Ada hal-hal baru di Roblong, salah satunya TV Roblong gitu. Selain ada perguruan banyak di Roblong ya, silat, ada sanggar gitu. Saya melihat keberadaan TV Roblong ini justru ya membantu masyarakat Roblong, khususnya masyarakat Betawi tentunya, untuk mengetahui akar budaya masyarakat Betawi secara umum dan khususnya di Roblong gitu. Saya sangat apresiasi sekali dengan kehadiran TV Roblong ini. Kultur masyarakat Betawi Roblong ini, masyarakat Betawi secara umum memang beda. Masyarakat Betawi pesisir, masyarakat Betawi tengah itu kan beda. Masyarakat Betawi Roblong ini mempunyai karakteristik yang memang beda. Masyarakat Betawi Roblong itu cenderung agamis ya. Kedua, mentalnya mental usaha. Nah, kalau kita dulu lihat di setiap depan rumah orang Roblong pasti ada pekarangan yang di situ ada pohon dijual belikan gitu ya. Itu bisnisnya. Nah, ada lagi yang ada di masyarakat Roblong, yaitu masyarakat Roblong itu punya kebiasaan-kebiasaan yang memang mungkin hampir mirip dengan masyarakat lainnya, tapi dia punya karakteristik ya. Yang saya bilang karakteristiknya itu masyarakat Roblong yang agamis tadi ya, itu memang menjadi kultur budaya Roblong dengan masyarakat agamis Roblong ya, itu akhirnya membuat masyarakat Roblong ketika dia berbudaya cenderung budayanya yang Betawi yang agak Islami. Terus nih Bang, dengan keberadaan pasar bunga Roblong ini, gimana menurut Abang Oke. untuk kedepannya? Ya, perlu diketahui bahwa pasar bunga Roblong awalnya dulu ada di Roblong Pertigaan. Oh, Pasnya itu yaitu ya. rumah Haji Soleh. Oh iya. Ah, babanya Jurkon. Iya, Nah, iya, iya. Nah, dulu pasar itu ada di sisi-sisi jalan seperti pasar tumpah yang ada di Palmerah untuk sayur mayur gitu. Iya. Nah, kemudian pemerintah sekitar tahun 80-an menjelang 90-an membuatlah pasar yang sedemikian megah. Dan perlu diketahui bahwa pasar bunga Roblong ini adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Pasar bunga terbesar di Asia Tenggara. Coba bayangin, ada pasar di Roblong, pasar bunga terbesar di Asia Tenggara. Nah, ini menjadi sebuah aset masyarakat Roblong tentunya gitu. Nah, kenapa dia ada di Roblong? Nah, itu jadi sebuah pertanyaan. Dia ada karena dulu masyarakat Roblong ini memang petani bunga, khususnya anggrek gitu. Nah, sekarang mungkin bergeser ya, karena lahan yang luas yang untuk menanam anggrek itu mungkin dikecilin jadi kontrakan gitu ya. Tapi ini sejarah gitu. Nah, ke depan adalah benang merah tentang keberadaan petani bunga dengan pasar Roblong, bunga Roblong yang dibuat oleh pemerintah DKI ini harus ada benang merahnya terhadap kehidupan masyarakat di Roblong gitu. Misal contoh ya, sekarang kan kalau kita lihat ilmu landscape ya, baik itu ilmu pertamanan dan ilmu dekor, saya yakin orang Roblong otodidaknya udah jago gitu. Nah, ya mungkin ke depan, karena kalau bicara industri kreatif ini mahal, dan saya yakin industri kreatif ini orang Roblong ini dengan otodidak aja dia sanggup bersaing. Nggak usah bicara di Indonesia, di kancah Asia aja saya yakin masih bisa unggul kita gitu. Apalagi kemarin ya ada pemecahan rekor muri kan. Nah, itu kan berarti gak main-main itu kan gitu. Nah, ke depan mungkin masyarakat ke depan saya melihat nih perlu juga selain dibuatkan pasar di sini, mungkin nanti ke depan pemerintah juga berpikir untuk membuat misalnya
kejuruan tentang landscape misalnya, tentang dekor gitu. Nah, kalau perlu nggak usah jauh-jauh, cari di sekitar Roblong ini, bikin sekolah itu. Jadi akan memperkuat ya basis daripada keberadaan kembang yang memang orang taunya Roblong sebagai pusat kembang atau bunga gitu. Terus nih Bang, Iya Bang. kalau tentang kuliner gimana Bang? Ngomong-ngomong apa Ya. emang asli sini Bang ya? Ya. Jadi ini namanya Rawabundar. Bener ya? Rawabundar nih tempat aneh dulu mancing betok. Nah, iya. Itu tahu betok? Tahu. Betok itu ikannya rada gede. Iya. Kalau kecil betik. Iya Bang. Dulu ketika kita lagi mancing, kita nggak takut sama ular bludak lewat tuh. Karena di sini dulu banyak duri. Duri Garut. Gitu, duri Garut. Anda lahir di Gang Adam, ya. Kalau dari sini mungkin sekitar 200 meter lah ya. Dan alhamdulillah keluarga besar Anda masih keluarga besar Roblong dari turunan Haji Muhammad Ridho, Haji Muhammad Arsad, Haji Muhammad Thohir, Haji Muhammad Ilyas, sampai semua. Mungkin kalau masyarakat Roblong secara keseluruhan pasti masih bertaut saudara lah. Kuliner Roblong, inget gak dulu di pertigaan depan warung Aman ada namanya Bang Muri. Itu kita makan sama semur tahunya aja udah enak banget. Iya Bang. Ya, karinya kan gitu, apalagi semur jengkol. Jadi kuliner boleh saya klaim lah ya, sebenarnya kuliner paling enak tuh kuliner Betawi. Soto Betawi, waduh paling nikmat itu kan. Ketupat Betawi juga paling nikmat. Ya. Kuliner kayak mungkin kalau orang Roblong seperti gabus pucung dan lain-lain rada kurang. Orang Roblong spesialisasinya itu sebenarnya nasi uduk dan tupat. Oh, dan itu sebenarnya emang paling enak memang ketupat Roblong gitu. Sama nasi uduknya gitu. Jadi yang seperti ini juga harus dikembangkan. Nah, mudah-mudahan ya penerus-penerus yang masak kuliner yang tadi saya sebutkan enak itu masih ada, atau paling tidak emaknya masih nurunin lah resepnya gitu. Karena kalau masakan itu biasanya tangan itu ada pengaruh. Kalau misalnya keluarganya memang jago masak ini, biasa sampai anak tuh ikut. Sama enaknya. Belum tentu orang lain bisa gitu. Dan orang Roblong tuh punya kelebihan. Terus gimana menurut Abang perkembangan untuk kedepannya kebudayaan Betawi Roblongnya bagaimana Bang? Yang perlu diketahui bahwa pemerintah DKI sudah mengeluarkan Perda 4 tentang pelestarian budaya Betawi. Ada Pergub 229 tentang pelestarian budaya Betawi. Turunannya adalah keputusan berikut. Nah, sebenarnya kebudayaan Betawi ini sekarang di DKI ini udah menjadi tuan rumah. Nah, ya. Kenapa saya bilang udah ada perdanya, ada regulasinya, berarti ada ancaman untuk baik itu swasta maupun negeri, pemerintah, ketika dia tidak menjalankan kebudayaan Betawi, dia bisa kena sanksi, kan begitu? Karena ada perda pelestarian budaya Betawi di situ kan ada 8 ikon ya, kerak telur, kemudian kebaya kerancang, kemudian sadaria, kemudian gigi balang, ada 8 yang memang menjadi ikon kita. Ke depan saya yakin masyarakat Roblong yang tadi saya bilang Islami tadi ini harus bisa mengembangkan. Saya yakin di sini banyak sanggar ya, masyarakat Roblong juga saya lihat cukup minat lah sekarang ya terhadap budaya Betawi gitu. Mungkin ke depan inovasinya kalau di main pukul mungkin lebih bagaimana, kalau pengembangan itu ada faksunnya ya, guru-guru ini udah ngajarin pengembangan kreativitas bisa saja lah ya. Karena begini, budaya itu sebenarnya nggak stagnan, budaya itu berkembang. Yang disebut budaya itu berkembang sesuai dengan tentunya tuntutan zaman, tapi berkembang bukan malah ke bawah, dia harus ke atas. Nah, main pukul saya lihat mungkin lebih bagaimana kalau kita kenal masyarakat main pukulnya negara-negara seperti Korea, Jepang, China gitu kan, ada kungfu, ada karate do, ada taekwondo, dia mengandalkan selain skill ada fisik. Nah ke depan mungkin ya sanggar-sanggar kita misalnya sebelum main ya harus lari 1 kilo 2 kilo gitu kan. Jadi harus ada hal-hal yang sifatnya inovasi-inovasi yang lebih
mengedepankan fisik dulu. Kemudian kalau jurus itu kan sudah ada standar ya, jurus 1, jurus sekian tambah jurus berikutnya. Ke depan mungkin itu ya. Tidak usahlah masuk ke kanuragan lah ya. Kalau itu tidak terlalu inilah. Kalau saya sebagai anak muda lebih senang tuh bagaimana secara kreativitas dan fisik dulu gitu. Nah kemudian ada lagi misalnya saya ada sedikit ketidaksukaan dengan misalnya sekarang ondel-ondel harus dijadiin pengamen misalnya gitu. Itu saya nggak suka banget ngeliat itu. Karena apa? Orangnya bukan orang Betawi. Dia disuruh ngamen. Bayangin ikon budaya Betawi hanya dieneng-eneng gitu. Eneng-eneng tuh gitu. Untuk sekedar minta uang sumbangan ngamen rendah banget. Jadi budaya Betawi malah jadi jatuh. Gitu. Nah ke depan bukan kita hilangin. Coba bayangin kalau misalnya yang main sanggar-sanggar. Sanggar itu kan mainnya jangan disamain main sanggarnya joget ngibingnya ondel-ondel dengan yang ngamen beda. Oh dia nyanyinya lagunya aja lagu nggak jelas kan gitu. Nah ke depan saya ngeliat yang seperti difasilitasi. Misal contoh di sini nih Pasar Bunga Roblong karena kultur Betawi kental ya ada lah setiap seminggu ada panggung kecil gitu. Kemudian dia bermain dengan faksun-faksun permainan tari ondel-ondel yang memang ada faksunnya. Di LKB itu ada ya, kalau ondel-ondel seperti ini, lagunya ini itu ada. Dan kalau bisa pemainnya yaitu sanggar-sanggar di sini. Nah, kemudian kita fasilitasi menjadi sebuah pagelaran tari ondel-ondel yang menarik gitu, nggak ngasal. Kalau di jalan kan saya lihat tuh mereka nggak atraksi. Mereka sebenarnya seperti pengemis aja. Gitu. Nah, ke depan mungkin kalau saya juga sudah bicara dengan Pemda DKI ya untuk yang seperti mungkin bisa ditindak ya agar supaya budaya ondel-ondel kita itu jadi lebih terhormat ya kan di mata publik yang ada di Indonesia ini. Terus untuk TV Roblong gimana menurut ya ini kan sebuah terobosan dari teman-teman anak muda yang kreatif, ada Bang Haji ya kan, kemudian Riko dan kawan-kawan. Saya melihat ini sebenarnya harusnya gitu ini menjadi sebuah ide kreatif masyarakat Roblong gitu ya. Dengan adanya TV Roblong ya. Sebenarnya Roblong ini kan bukan kelurahan ya. Roblong itu perapatan. Sebenarnya Roblong itu ada 2 kota kabupaten ya. 2 kota ya, itu Jakarta Selatan, Kemandoran, itu juga masuk ke Roblong kan. Kemudian kalau kelurahan ada Kemanggisan, ada Sukabumi Utara kan gitu. Jadi Roblong itu kan pertigaan ya, bukan nama kelurahan atau kecamatan. Nah, ke depan mungkin kreativitas ini harus tumbuh dari banyak orang gitu. Nanti juga teman-teman yang mengelola TV Roblong ini harus aware ya, terbuka ketika ada masukan, karena kalau kita tidak terbuka nanti kita hanya jalan pada track kita yang belum tentu tracknya itu baik, tapi kita udah menutup diri gitu. Harus terbuka gitu, ya. Terima masukan. Nah, saya yakin juga di Roblong ini banyak anak-anak lulusan-lulusan yang mungkin mumpuni ya di bidang pertelevisian gitu. TV Roblong ini harus tumbuh ya, harus tumbuh berkembang dengan cepat. Saya kepingin begitu, dengan cepat. Caranya apa? Ya itu tadi, terbuka. Nah, kalau masalah pendanaan, masalah yang lain-lain, ketika kita bawa nama Roblong, ya tokoh-tokoh Roblong ini kalau kita memang bisa memberikan kontribusi juga, saya rasa untuk berkontribusi nggak masalah lah ya. Kan ini kalau TV ini bisa berkembang pesat, kemudian bisa menyajikan info-info tentang Roblong, ya kan menjadi kebanggaan juga orang Roblong. Ya, kebanggaan itu mahal, kebanggaan itu mahal ya. Biasanya ketika orang sudah bangga, dia biasanya masalah uang nggak masalah. Karena bagaimanapun juga sebuah TV itu harus ada infrastrukturnya ya, yang harus mungkin pelan-pelan bisa dibenahi. Saya rasa itu. Dan bravo untuk TV Roblong, mudah-mudahan semakin jaya. Demikian wawancara saya dengan Bang Iksan, tokoh muda Betawi Roblong. Kami seluruh kru TV Roblong mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.